Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Pak Iman di Mister IM. Anak-anak, tak terasa kita sudah masuk di semester 2. Pada semester 2 ini, tepatnya di bab 5, kita akan membahas tentang materi PPKN kelas 10 bab 5 yang berjudul ini, Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelum Pak Iman membahas lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat kalian cerna dengan baik, sehingga kalian bisa memahami materi saya dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Pak Iman mulai. Doa mulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, walaupun kita sudah melakukan PTM, Pak Iman tetap memberikan video materi ini sebagai solusi ketika kalian ketinggalan materi atau jika nanti kita dihadapkan pada situasi KPM online lagi. Ini adalah solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada negeri ini. Baik, sebelum kita mulai, jika sudah selesai berdoa, persiapkan buku kalian, alat tulisnya, dan lain sebagainya, agar kalian bisa mencatat hal yang perlu dicatat di dalam video ini. Langsung saja ya, kita mulai. Ini adalah peta dari negara kita, negara Indonesia tercinta. Kita lihat secara peta saja, negara kita sangat luas sekali. Ada banyak pulaunya, baik dari pulau besar maupun pulau yang kecil-kecil itu. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali pulaunya. Di sini negara kita mempunyai suatu kemajemukan atau keberagaman, baik secara suku, bahasa daerahnya juga banyak, etnisnya, sumber kekayaan alamnya, makanannya, budayanya, dan lain sebagainya. Itu kita sangat punya sekali, sangat kaya sekali. Maka dari itu kita harus pintar mengelolanya, mengelola sumber daya alam, mengelola sumber daya manusia, lalu menjaga keharmonisan. Kita harus pandai dalam mengelola itu semua. Jika kita ditanya oleh orang lain, apa itu Bhinneka, apa itu persatuan dan kesatuan, pasti kita menjawab, persatuan itu kita punya beragam suku, agama kita banyak, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kepercayaan kita ada banyak. Suku kita ada banyak, dari suku Aceh, Sumatera, Dayak, Jawa, Madura, Osing, dan lain sebagainya, sampai yang paling timur itu suku yang ada di Irian, suku Asmat. Kita punya banyak suku. Ini sudah benar, tapi ini terlalu paradoks. Dalam artian ini terlalu mainstream bahasanya. Ini sudah terlalu umum. Kita ditanya
persatuan itu apa, keberagaman yang kita punyai dalam persatuan itu apa. Ini sudah jawabannya sudah umum. Kita pernah nggak sih terpikiran bahwasanya orang-orang yang ada di penjara semisal seperti ini, itu adalah saudara kita juga. Walaupun orang itu bersalah. Di video ini Pak Iman tidak membenarkan perilaku dari orang yang di penjara itu, tidak. Di sini lebih menekan bahwasanya orang yang di penjara itu adalah termasuk saudara kita. Kita tidak boleh menindasnya. Kita tidak boleh merampas hak asasi manusianya. Itu dia juga punya hidup, dia juga punya derajat sebagai manusia. Jangan sampai ketika kita bertemu ataupun kita seakan-akan mengintimidasi, ini tidak boleh. Karena mereka adalah bagian dari persatuan. Mereka adalah bagian dari keberagaman bangsa kita. Selain orang yang di penjara, tentu kita akan risih, akan jijik dengan orang ini. Orang gila. Atau secara bahasa halusnya adalah orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Kita pasti jijik ya, pasti, apa ini? Tapi tanpa kita sadari, mereka adalah bagian dari kita, bagian dari persatuan bangsa kita. Yang mana kita mengakui bahwasanya Indonesia mengakui suatu keberagaman. Indonesia mempunyai suatu keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk. Kita sudah mengetahui dan mengakui itu, maka kita juga perlu memperhatikan saudara kita yang satu ini. Dalam arti kita tidak boleh menjadinya juga, sama seperti yang orang yang ada di dalam penjara. Mereka bagian dari kita. Kita tidak boleh menindasnya. Ini yang perlu tambahan. Atau mungkin orang yang secara ekonomi lemah dan lain sebagainya. Orang yang tidak mampu. Kita tidak boleh menindasnya. Itu bagian dari kita. Bagian dari bangsa kita juga. Realita-realita ini, selain kita beragam suku, agama, ras, dan budaya, realita yang saudara kita di penjara karena melakukan kesalahan, saudara kita ada yang mengalami depresi sehingga mereka gila, itu adalah suatu realita. Realita ini harus kita terima. Tidak boleh kita menjudge ya. Tidak boleh kita semena-mena terhadap mereka. Jika kita bisa menerima ini, maka kita sebagai bangsa yang besar. Sekarang bukan mencari kesalahannya. Oh, itu salah sih karena mencuri semisal. Kita harus tahu solusinya. Bagaimana semisal orang yang di penjara karena mencuri ini bisa berubah. Kalau di negara lain, saya beri contoh di Amerika, mereka diikutkan untuk kegiatan sosial. Mereka dinilai apa kegiatan sosialnya yang dia lakukan. Ini adalah solusinya. Termasuk juga orang gila. Orang gila bukan kita untuk semena-mena kan, tapi kita latihankan juga untuk melakukan suatu aksi sosial semisal. Ini perlu. Nah, realita ini harus kita tampung, harus kita terima di dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Ini ya, jadi saya ulang lagi, saya tekankan bahwasanya kita terlalu paradoks, kita terlalu umum juga bahwasanya keberagaman hanya dilihat dari suku, agama, ras, dan antar budaya. Tapi hal-hal yang kecil yang seperti yang Pak Iman bilang tadi itu juga harus diperhatikan. Di LK sekalian, ini sudah dijelaskan tentang kebinekaan ini. Silakan dibaca sendiri di LK sekalian. Seperti yang
Pak Iman sampaikan kemarin bahwasanya LKS-nya sudah ada, silakan dibeli dan dibaca. Selanjutnya adalah dari perbedaan tadi, dan tentunya dan di dalamnya juga ada permasalahannya, itu kita harus terima ya, kita harus terima. Setelah kita terima, kita akui, kita perlu mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus punya satu alat. Ibarat mobil, ketika mobil kita mogok, kita perlu alat. Misal kita perlu obeng, ya kan? Perlu apalagi ya, misal perlu tang, perlu kunci Inggris, dan lain sebagainya untuk memperbaiki mobil kita yang mogok. Tapi bangsa kita yang mempunyai perbedaan dan perbedaan itu tentunya punya masalah, kita perlu memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Bukan dengan kita harus punya obeng, kunci Inggris dan lain sebagainya. Kita harus punya ini. Yang pertama adalah bendera. Bendera apa? Ya bendera merah putih. Mengapa? Agar saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, baik yang normal maupun yang tidak normal, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, itu mempunyai rasa kebanggaan anak-anak. Jadi mereka atau kita semua bangga. Oh ini nih, bahwasanya kita sebagai negara yang kuat tanpa membedakan apapun. Itu. Ini sangat penting. Bendera ini sangat penting. Lalu selain itu adalah semboyan kita, Garuda Pancasila. Ini juga penting. Mengapa? Karena di dalam Garuda, selain sebagai lambang Garuda, burung Garuda ini juga disimbolkan sebagai dasar kita dalam membuat satu peraturan atau kebijakan. Sehingga saudara kita itu merasa terayomi dengan adanya ini, dasar negara akan merasa terlindungi. Jangan sampai tidak merasa terlindungi. Akibatnya apa kalau tidak? Negara kita akan bergejolak, semisal di Aceh, di mana? Di Irian tidak ada istilah Papua Merdeka atau OPM, itu tidak ada. Maka dari itu alat ini juga penting. Selain itu, kita juga perlu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kita seyogyanya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa fungsinya? Ketika kita berkomunikasi dengan saudara kita yang mempunyai keberagaman tadi, kita harus menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini tentunya wajib kita ketahui dan wajib kita gunakan ketika berkomunikasi dengan yang lain, dengan saudara-saudara kita yang senegara itu. Selanjutnya, peralatan selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan ini fungsinya sama fungsinya sama seperti bendera tadi, sebagai kebangsaan kita, sebagai identitas kita sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang kuat dan sebagainya. Sehingga persatuan itu dapat diwujudkan. Selain ini, alat yang terakhir adalah lagu perjuangan. Lagu perjuangan diharapkan dapat membangkitkan semangat kita dalam
bersolidaritas. Ini peralatan-peralatan ini yang harus kita gunakan di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, di dalam mewujudkan integrasi nasional. Lanjut, ini adalah persatuan. Ini seyogyanya harus dipahami oleh semuanya. Semuanya ini maksudnya adalah baik pemerintah maupun rakyat, ini harus dipahami dan dijalankan. Mengapa? Agar pertama kehidupan negara yang selaras, serasi, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak menjadi masalah. Yang keempat, pembangunan nasional berjalan lancar. Ini maksudnya persatuan itu harus dipahami oleh semuanya. Selanjutnya adalah dari ketika sudah kita tahu maksudnya, maka terwujudlah integrasi nasional seperti yang kalian rangkum kemarin. Integrasi nasional inilah yang dicita-citakan oleh bangsa kita dari dulu, dari zaman penjajah sampai sekarang yang di era reformasi 4.0. Ya, demikian video singkat ini. Jika ada yang tanyakan, silahkan klik di komentar. Pesan saya, kalian harus selalu rajin belajar di peraturan sekolah, di protokol kesehatan, agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal, hasil yang maksimal. Demikian video dari saya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Sati Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat belajar menuju Indonesia yang kuat.